Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Pertama kali dan yang utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa menggerakkan tubuh kita. Dan betapa beruntungnya kita ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita pergunakan untuk senantiasa bertakarub ila Allah. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tertinggi adalah nikmat ketika iman dan Islam masih berada di dalam diri kita. Yang kedua, khatib berwasiat, marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan kita mengisi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa itulah yang akan menyelamatkan kita hingga di akhirat kelak.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita selaku manusia, semua orang sepakat bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang ingin hidupnya menderita. Semua orang inginnya bahagia. Sebab itulah Allah menyampaikan kepada kita dalam sebuah ayatnya yang tertuang di dalam Al-Quran surat kedua ayat 201 surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka, kata Allah, yang memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia di dunia dan juga kehidupan di akhirat dengan terhindarnya api neraka. Manusia untuk menggapai itu dengan beragam cara ya ikhtiari. Ada orang yang kemudian dia mengumpulkan harta, ada dia mengumpulkan yang namanya agar dirinya tetap bisa terus hidup, dengan dia berolahraga supaya tetap sehat. Ada orang yang kemudian keliling dunia supaya dia tetap bisa refreshing setiap saat. Tapi ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya satu persatu orang yang punya harta, apakah jaminan dia bahagia? Ternyata enggak. Orang yang sering keliling dunia, toh ujungnya mereka pun menderita. Kenapa? Duit habis, badan capek, happy belum tentu. Orang yang olahraga pun demikian. Dia pengen sehat, konon katanya menurut ilmu kesehatan, ketika badannya sehat, itu yang namanya hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon yang namanya bisa memunculkan yang namanya chemical happiness itu muncul. Tapi toh ternyata enggak juga. Dan ternyata Al-Quran memberikan kepada kita sebuah bimbingan. Sebab itulah Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi Al-Quran menjadikan sebagai juklang dan juknis agar kita hidup selamat dunia dan akhirat. Apa bimbingan yang Allah berikan kepada kita? Kata Allah dalam Al-Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan ketika engkau beriman kepada Allah, hatimu akan diberikan ketenangan. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dan Allah kemudian mengklaim, Allah kemudian memberikan sebuah pernyataan. Dan apabila kita tidak mengimani pernyataan itu, tidak akan mungkin akan diikuti. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada yang bisa membuat diri kita damai, bahagia, kecuali hanya dengan kita ingat kepada Allah. Kenapa zikir kepada Allah membuat kita menjadi damai? 3 keuntungan. Kita akan didatangkan dengan kita zikrullah. 3 kesadaran utama yang akan muncul ketika kita diingat kepada Allah. Yang pertama adalah kesadaran akan diri. Siapa diri kita? Dari mana kita? Apa yang kita lakukan? Dan akan kemana ketika dunia ini sudah tiada? Muncul sebuah kesadaran. Maka kemudian dengan kesadaran itu, dengan kita ingat kepada Allah, ingat kepada diri, maka kemudian aku ini adalah manusia yang pada saatnya tiba akan sirna. Tidak ada yang abadi. Dan karena dia ingat akan diri, kemudian dia ingat akan ketuhanan, lahirlah yang disebut dengan God consciousness. Lahirlah yang namanya kesadaran akan ketuhanan, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuat dirinya menjadi damai. Kenapa? Meskipun masalah menghampiri dirinya, dia tidak membuat menjadi takut, tidak membuat dirinya menjadi sedih. Kenapa? Karena di awalnya tadi alladzina amanu, dan iman ini Allah jelaskan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang yang beriman, dia gak pernah takut dengan kondisi apapun. Yang ketiga, kenapa zikir itu membuat diri kita tenang? Karena dengan zikir, selain kita ini dekat dengan Allah, dan kemudian kita tahu tentang siapa diri kita, kita pun kemudian kita ini diperintahkan oleh Allah hidup ini bukan dalam kesendirian. Maka lahir yang disebut dengan kesadaran sosial. Sebab itulah baginda Nabi menyampaikan kepada kita
bahwa orang yang terbaik itu bukan karena rajin sholatnya, bukan rajin puasanya, tapi orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya lihat, ketika manusia saat ajal tiba dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10, Allah menyampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, tolong tangguhkan usiaku walaupun hanya 1 detik. Untuk apa? Bukan untuk sholat, minta sama Allah. Bukan untuk puasa, bukan untuk haji. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Supaya kita bisa bersedekah. Sedekah itu apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Meskipun hakikatnya adalah untuk diri sendiri. Bersedekah tidak mesti harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk kebaikan, keramahan kepada orang, tegur sapa, senyum dengan orang. Itu adalah sebuah sedekah. Santun kepada orang bisa dilakukan oleh siapapun. Dan ternyata sedekah itu yang akan menyelamatkan kita. Dan itu awalnya karena zikrullah. Sebab itulah zikir yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Makanya Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, pelajari, dalami tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau itu sudah, insya Allah ketenangan akan diturunkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini yang utama. Salat Jumat saat ini adalah bagian daripada zikir. Kurban yang kita lakukan pada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu adalah bagian daripada zikir. Kalau kita nggak zikir nggak bisa. Haji yang orang bahkan rela mengeluarkan uang tak sedikit, bahkan ada yang sampai 1 miliar orang rela, bahkan lebih. Itu karena zikir. Toh karena nggak ada sesuatu yang didapatkan sampai sana, meskipun bayar mahal, tetap juga dia capek fisiknya. Kalau nggak zikir nggak bisa. Jumatan kalau khutbahnya lama, dijamin itu ada orang yang tetap bertahan, kecuali hanya yang tidak zikir saja yang kemudian marah-marah. Bekerja yang kemudian kita nih gajinya nggak naik-naik karena dia niatnya ibadah, dia zikir kepada Allah, ya pun nggak ada masalah. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir ini adalah energi positif yang membuat kita menjadi damai. Tidak ada yang membuat kita hidup menjadi damai. Karena jemaah harus saya sampaikan, kebahagiaan itu tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini. Hanya diberikan ketenangan, itu adalah kebahagiaan terkecil yang Allah berikan. Nanti kebahagiaan hanya di akhirat. Dan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Al-Qur'an itu yang sebut. Wa jannatun arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Makanya kenapa? Wasiat takwa ini menjadi rukun dalam khutbah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Al-Qur'an surat Al-Imran. Kenapa? Karena takwa yang itu akan menyelamatkan. Dengan takwa itu membuat diri kita ini inline dengan Allah, sehingga tak akan membuat dirinya menjadi galau, stres. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah dan Allah, tidak ada yang lain. Maka kemudian karena Allah kita menghargai Rasulullah, karena Allah kita hormat kepada ulama, karena Allah kita mau ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وذكرنا ومولانا كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر لإخواننا المسلم والمجاهدين في غزة. اللهم انصر لإخواننا المسلم والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر لإخواننا المسلم والمجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر لإخواننا المسلم والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا